Nah, setelah Hampuragana pemimpin, sudah jiwa pemimpin dan jiwa acarya kasih sayang, dia di ujung-ujung mereka harus menjadi Kumara Nirbana. Sesungguhnya beliaulah putra Tuhan. Kalau dalam Kristen dikatakan Allah Bapa. Inilah yang disebut dengan putra Tuhan. Okan Bathara, Okan Tuhan itu ini. Yang orang seperti ini. Orang yang mengalami proses ini. Makanya beliaulah wenang kesengguh Surya atau Siwa. Wenang alih aja masyarakat ini untuk belajar. Karena beliau tempat tuh ada Tuhan. Bukan Tuhan tapi putra Tuhan. Yoga Iswara ini yang menyebabkan. Nah, terakhir baru pembebasan. Kami berpikir tentang pembebasan kembali ke alam pembebasan. Nah, niki kesengguh niki 7 pencerahan agung ini, Yogi Swara, Yoga Aksara, berkembang Alukiti Swara, Wajra Satwa, Sweta Ketu, Muniwara, Kumara sampai Nirvana niki landasan pencerahan agung ketika orang akan memperoleh Yoga Aksara ini sehingga dirinya lahir dari pengetahuan yang disebut cenana. Nah, ini kedua. Berarti dapat disimpulkan fungsi Wajra Jenana Yoga itu yang pertama kasih sayang. Padahal itu fungsinya. Landasan. Yang kedua adalah kesatria, kepemimpinan. Wajrapani. Wajrapani. Kemudian kepemimpinan. Selanjutnya ada guru atau acarya sebagai toladan beliau. Kemudian sebagai anak. Ya, putra Tuhan menjadikan kemudian yang keenam adalah sebagai surya. Ya, surya sisi surya bahasa kita. Yang terakhir yang ketujuh adalah pembebasan atau kelepasan. Nah, itu fungsinya. Nah, terus Jero, fungsinya sudah terjawab, tapi yang akan tanyakan sampun terjawab. Ini mungkin ciri-ciri atau keberhasilan beliau atau mereka yang melaksanakan praktisi yang melaksanakan Wajra Jenana Yoga. Gimana sih ciri-cirinya? Ciri yang pertama, dia Nirse Seraya. Nirse Seraya adalah pribadi yang unggul, pribadi yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh hacker kalau saya sebut, oleh informasi asing. Cara medon keladi kenane. Dia bukan berarti jatuh, nah, dia di atas daun keladi, tapi dia bebas dan dia gilik. Bahkan pada saat air ada di daun keladi, bahkan saat itulah mutiara itu. Dia mampu menyedot sinar matahari dengan sempurna, bahkan mampu menyinarkan. Yang ring Buddha daun keladi, yang ring Siwa muncul ambengan kan. Sing daging gula-gula yang di Buddha bebas dia, tapi dia tidak sampai jatuh. Yang dimuncul ambengannya luar biasa Wajrapaninya. Itu yang pertama nih, Seraya. Yang kedua seperti air di daun talas. Tapi tidak jatuh. Tapi unggul. Ya, bulat. Itu kebudaannya. Bergerak. Bebas. Tidak jatuh. Sarwo Baksa. Sarwo Baksa ya. Di sini Buddhanya muncul, Sarwo Baksa bebas beliau, bukan berarti dia terikat. Yang Siwa terikat. Brahmana Siwa terikat. Cek tadi menggeser sedikit pun bes dur ambengane gitu. Terikat ya. Keterikatan, karena memang itulah perbedaan. Keluar di ujung keris. Seperti itu. Harus diam tetap tenang gitu. Lanjut nomor 2 nanti. Nah, yang kedua sukses. Sukses dari pribadi yang unggul tadi lah, dia sukses. Dia sukses menjadi pribadi saat itu. Kalau dia mahasiswa, dia menjadi mahasiswa teladan. Kalau dia seorang pegawai, karyawan, dia menjadi karyawan yang baik di mata bosnya. Kalau dia seorang pemimpin, dia pemimpin yang dihormati. Kalau seorang wesya, pedagang yang sangat sukses, pedagang. Kalau beliau saat itu seorang Brahmana yang Siddhimani Wakbajra. Mantranya, Wakbajranya Siddhi semua. Wak ucapannya. Nah, sehingga seluruh yadnya yang dipimpin oleh seorang sulinga yang berlandaskan Wajra Jenana itu real manfaatnya. Bahkan mampu dilihat secara, kalau enten Microsoft yang mampu melihat memoto itu, saya berani jamin ada. Entitas yang diundang, ya, energi Banten mampu menjadi sinar karena dasarnya tadi 7 pencerahan tadi. Nah, ini sukses. Yang ketiga, dia biasanya di mana ada kemasalah, bencana alam, bencana kemanusiaan, praktisnya ketarik ke sana, entah oleh siapa, saya tidak tahu ini.
metafisika, Gitu. punya kemampuan metafisika ya, Gitu. atau metakognitif. Metakognitif itu ada peka terhadap akan menderita, tidak. Betul. Dia dibutuhkan oleh penderitaan itu. Ya. Karena apa? Keterpanggilan ada. Keterpanggilan yang pertama, Oh. yang kedua memang latar belakang ajaran Wajrajanana, Yogi Suara ini mengarahkan itu yang dibutuhkan oleh penderitaan itu. Pencerahan inilah dibutuhkan oleh penderitaan itu. Mau tsunami, gunung meletus, orang bertengkar, orang nyabu-nyabu, orang yang peminum sing-sing diorain. Nah, ini yang dibutuhkan. Karena dia kita arahkan mengarah ke dunia yang luas, tapi ada dalam tubuhnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ciri yang keempat, dia biasanya dimanapun dia berada pasti tengosnya tengat. Tengat itu artinya apa? Yang tadi, kepekaannya dia akan mengundang identitas dunia yang ada. Ini ciri ya. Cuman ciri yang terakhir ini tidak begitu signifikan. Tapi karena beliau datang secara akademis, saya akan sampaikan. Karena ini sudah bukan ciri. Nah, makanya disebut dengan rumah Sunyate. Makanya praktisi Wajrajanana niki di rumahnya pasti dia memiliki rumah Sunyate, utawi yang dalam bahasa Buddha Mahayana itu Cetya, yang ceritakan di kamar suci, gedong suci. Oh, kamar suci. Senang dengan kesunyian, tempat-tempat dan hening. Di sana juga akan datang identitas. Tempat itu sebenarnya tempat identitas. Kalau kita peka melihat identitas, di sanalah tempat identitas. Makanya Wajrajanana ya dia tidak memungkiri ke depan itu ya dikatakan balian, dikatakan dukun, dikatakan cepat dari mangku ya karena ini penyebabnya. Identitas ini yang mengarahkan dia. Bahkan dia berani mengatakan praktisi Wajrajanana cek pasti sulingnya saya wajibkan sulingnya. Kenapa? Karena ini dasar Brahmana itu sendiri. Kampura bukan dia mengatakan Brahmana sekarang tidak bersumber di sini, tapi ini harus kami di Wajrajanana ini kedepannya harus seperti itu, harus menjadi manusia unggul yang ada di Catu Saca Prabajanana atau Catur Loka Upala, Pandita ya, Balian ya, Guru ya, seniman, utawi Prabu juga. Iya. Ini yang saya akan ciptakan manusia unggul kalau manusia unggul. Kan? Manusia unggul dan bermartabat. Nah, ini landasannya ada. Landasannya ada. Landasannya ada, caranya juga ada, dan pencapaiannya juga ada. Nah, ini yang menyebabkan kita di Wajrajanana niki bisa dikatakan jalan sudah ada. Nah, kalau guru di tiang sebenarnya di dalam Wajrajanana tidak seperti guru-guru di yang lain. Ini kesemua praktisi senior. Ya, praktisi. Tidak guru. Kalau guru mendaging, malah ngambil tangan, nyium kaki, basuhan itu kami menolak itu tidak. Kami hanya kakak kelas. Cara kaifang ring Cina nih ke kakak itu pasti senior junior. Junior. Tidak memandang kami guru yang napi wasana yang tadi, ampun dalam tanda kutip. Terakhir Niki. Kira-kira kendala napi yang dihadapi ketika kita menerapkan yoga aksara itu terakhir. Kendala adalah ketidaksiapan manusia menemukan wasananya. Karena ketika menemukan wasana di sini kadang-kadang saya berani mengatakan kenapa kata kadang-kadang muncul hampir 70% pemurang tidak mau terima terkadang dengan wasananya. Contoh, ada orang yang sampun kuliah kedokteran ngabisin uang banyak, tapi karena belajar Wajrajanana menemukan wasananya dia bukan dokter. Kalau dulu kan orang tuanya kan tidak berpikir tentang keinsapan ini. Kebanyakan ya pikiran, tujuan orang tua kan begitu. Nah, wasana ini muncul di sini banyak yang tidak diterima. Tetapi ketika dia terus belajar, dia akan melakukannya dengan terima juga, ikhlas juga. Karena apa? Akan kembali ke wasana. Karena target kehidupan hidup di dunia ini kan 3. Ini kan estafet ya. Masa lalu, sekarang, masa akan datang kan begitu. Nah, itu aja kendalanya. Kalau kendala lain hampir nggak ada. Nggak ada hampir. Terima kasih untuk waktunya berbincang-bincang bersama kami. Oke, pemirsa Merdeka Channel yang saya hormati dimanapun berada.
Demikian wawasan atau wawancara kami bersama Guru Jero Kresna Dwaja. Beliau adalah pemimpin atau praktisi Wajrayana Yoga yang berorientasi kepada bagaimana menjadi Hindu yang baik berdasarkan sastra yang ada di Bali. Demikian kami akhiri dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om.